Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Baik, hari ini saya akan bicara tentang tak terpisahkan dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, bacaan kita di Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-39. Kita akan sama-sama membaca ayat ini. Maksudnya saya akan membaca ayat 28, Sarah baca ayat 29, saya ayat 30, dan begitu seterusnya bergantian sampai di ayat yang ke-39. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang sering kali dibaca secara lepas dari konteksnya adalah ayat yang ke-28 dan juga ayat yang ke-39. Kita berpikir takkan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus, dan itu tepat dan itu benar. Demikian juga di ayat yang ke-28, ya, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini ayat sangat khas, ini ayat sangat kita kenal, ini ayat kita mengerti dalam konsep pemikiran kita. Saya melihat bahwa banyak orang memahami ayat ini bahwa Allah bekerja mendatangkan segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, mendatangkan segala sesuatu, dan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu. Dalam konsep banyak orang Kristen adalah seperti apa yang mereka bayangkan, seperti apa yang mereka pikirkan, terkadang lepas dari maksud Paulus di dalam teks-teks ini. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa? Karena apa yang kita bayangkan seringkali tidak sama dengan apa yang jelas-jelas dinyatakan dalam teks itu. Karena di dalam teks itu selanjutnya, setelah ayat 28 itu, Paulus berbicara tentang kesulitan, tentang penderitaan, tentang kelaparan, tentang ketelanjangan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara di ayat 28, yang ada di pikiran kita bukan kesulitan. Kita tidak memikirkan keadaan-keadaan dalam segala sesuatu itu ada situasi yang sulit, situasi yang susah, situasi yang sukar. Dalam situasi-situasi seperti itulah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu maksud ayat itu. Bukan situasi di mana kita dalam keadaan senang,
ayat ini untuk memahami seakan-akan Allah menawarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemakmuran dan kekayaan di dalam kehidupan ini. Dengan ayat ini, dan dengar baik, ketika satu ayat Alkitab ditafsirkan lepas dari konteksnya, itu bukan firman Allah. Karena sudah tidak sesuai dengan maksud Allah yang sebenarnya. Walaupun dikutip, ini ayatnya Allah berjanji bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kita melihat segala sesuatu itu adalah kekayaan. Situasinya adalah kita penuh dengan kelimpahan, dan kita penuh dengan berbagai macam berkat-berkat. Padahal situasi yang dikondisikan oleh Rasul Paulus sangat berbeda. Di ayat yang ke-35 dikatakan di sana, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia bicara tentang penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Itulah situasi-situasi yang dikondisikan oleh Rasul Paulus yang dia bicarakan sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, Allah turut bekerja, sehingga di dalam ayat 39 tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Dalam situasi yang baik, dalam situasi yang indah, dalam situasi yang bahagia, kita dapat memuji, menyembah Allah tanpa apapun yang mengganggu hati kita dan hidup kita. Tetapi dalam situasi lapar, dalam situasi telanjang, dalam situasi aniaya, dalam situasi sulit, dapatkah kita tetap mengasihi Allah? Paulus katakan, kita dapat. Itu situasinya. Itu keadaannya yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Memang ada banyak ayat dalam Alkitab yang berbicara Allah ingin memberkati kita, tapi jangan menggunakan ayat ini untuk membicarakan hal itu, karena itu tidak sesuai dengan maksud Allah. Apapun ayat yang kita kutip di sini, kalau penjelasannya bicara lalu tentang kemakmuran dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan maksud Allah di ayat yang ke-28 itu. Karena kalau dia bicara tentang kemakmuran, apa hubungannya dengan ayat 35? Tidak ada. Tapi dia sedang menguatkan jemaat Tuhan pada waktu itu yang menghadapi kesulitan, menghadapi aniaya, menghadapi kesukaran yang begitu berat. Kita dapat datang ke gereja dan bersuka cita karena kita baru saja dapat bonus. Kita baru dapat 50%, 30%, 10%. Minggu depan kita dapat THR. Kita senang, kita bersuka cita. Tapi begitu kita tidak ada apa-apa dalam hidup kita, kita dalam keadaan sulit karena tidak ada uang, hanya sedikit, suami dan istri bisa bertengkar, orang tua dan anak bisa bertengkar. Situasi-situasi seperti itulah yang sedang kita bicarakan, dapat disamakan dengan demikian. Apakah kita melihat Allah bekerja di situasi-situasi seperti itu? Atau kita hanya berpikir Allah bekerja di saat kita senang, Allah bekerja di saat kita bahagia? Tidak, Allah bekerja di dalam setiap situasi, baik atau buruk keadaannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu ini yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, perkataan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada. Sekalipun penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan perang. Inilah situasi keadaan yang Paulus sedang bicarakan. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini Rasul Paulus menyatakan keyakinan yang subjektif, satu keyakinannya secara pribadi yang dia ungkapkan kepada jemaat di Roma. Aku yakin, katanya. Jadi satu keyakinan dari dalam dirinya sendiri yang bersifat subjektif, bahwa tidak ada di dalam hidup ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang dapat
memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun kalau kita melihat ini, ayat-ayat yang bersifat subjektif ini, aku yakin sebuah pengakuan dari dalam dirinya sendiri. Sampai dengan ayat yang ke-39 ini, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di Kristus Yesus adalah satu kepastian atau keyakinan teologis. Keyakinan dari Rasul Paulus. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, klaim Rasul Paulus bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Klaim ini didasarkan atas pernyataan yang objektif di ayat 29 sampai ayat 37. Klaimnya bersifat subjektif di ayat 38 sampai 39, tetapi itu didasarkan atas ayat-ayat sebelumnya di ayat 29 sampai ayat 37. Itu adalah dasar dari klaim subjektif itu, kebenaran yang bersifat objektif. Jadi ketika kita bersama dengan Rasul Paulus membuat klaim, aku yakin, aku percaya tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah dalam Kristus, maka ayat ini tidak boleh, kesimpulan yang logis ini, kesimpulan pengakuan yang logis tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Karena ternyata ayat-ayat sebelumnya lah yang menjadi dasar dari penarikan kesimpulan keyakinan Rasul Paulus itu. Aku yakin, katanya, keyakinan ini didasarkan atas alasan-alasan apa? Alasan-alasan yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Kita mulai baca di ayat 28, ayat 29, ayat 30, ayat 31, 32, kemudian ayat 33, 34, 35, 36 sampai 37. Atas dasar itulah dia menarik satu kesimpulan, sebuah keyakinan. Aku yakin. Berarti tidak akan ada pernyataan tidak dapat terpisahkan dari kasih Allah Kristus kalau tidak ada preposisi sebelumnya. Apa itu preposisi? Preposisi adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung kebenaran dalam konteks ini. Kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan retorik Rasul Paulus. Jadi dia bicara bentuk retorika. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Langsung dia jawab sendiri. Penindasan kah? Kesesakan kah? Penganiayaan kah? Inilah bentuk retorika. Preposisi yang dibuat di dalam bentuk retorika itu adalah pernyataan-pernyataan yang kemudian olehnya Rasul Paulus menarik kesimpulan. Dia menarik kesimpulan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah setelah dia menjelaskan dasarnya di ayat 28 dan seterusnya sampai ayat yang 37. Jadi tidak ada ayat 20, tidak ada ayat 38 sampai 39 kalau tidak ada ayat 28 sampai ayat 37 yang menjadi dasarnya. Bisa menangkap ini? Tidak bisa Rasul Paulus membuat kesimpulan keyakinan kalau dia tidak memberikan alasan-alasannya. Jadi kesimpulan keyakinannya di dalam ayat 38 sampai ayat 39 ini, sehingga maut maupun hidup dan lain sebagainya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dia membuat pernyataan itu tidak lepas dari ini. Nah, kita seringkali maunya di ayat 28 Allah turut bekerja dan langsung ke ayat 39 yang mau kita terima. Tapi kita seringkali mengabaikan yang di tengah-tengahnya. Ayat 28, yes, saudara Allah turut bekerja dan segala sesuatu mendatangkan begitu. Amin, amin. Ayat 39, saudara bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yesus Kristus. Amin, amin. Tapi yang menjadi dasar dari pernyataan itu sebetulnya apa? Yang menjadi dasar dari klaim Rasul Paulus itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Kristus Yesus. Inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Dasar dari klaim itu. Dasar dari klaim ini
terlihat di dalam pernyataan-pernyataan Rasul Paulus. Yuk kita lihat yuk, ada 4. Tak terpisahkan dari kasih Allah Kristus Yesus, ayat 38-39, karena Allah di pihak kita, tidak akan ada yang dapat melawan kita. 2, Allah membenarkan kita, tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita. 3, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, sama dengan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan 4, rencana kekal Allah yang tidak mungkin gagal. Kalau kita tidak memahami ini, semua klaim kita omong kosong. Sebab klaim tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah tidak lepas dari karena Allah di pihak kita. Tidak akan ada yang dapat melawan kita. Yang kedua, karena Allah yang membenarkan kita, tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ayat 35-37. Dan yang terakhir, sekalipun kita bicarakan paling terakhir, tetapi ini berada di tempat yang paling atas sebenarnya. Semuanya karena rencana kekal Allah, ada divine decree. Ketetapan kekal Allah tidak mungkin gagal. Mari kita lihat satu persatu ini, supaya kita bisa yakin ini. Kenapa sampai ada klaim tak terpisahkan? Tak terpisahkan, not separate, tidak dapat dipisahkan, tak terpisahkan dari kasih Allah dalam Kristus. Klaim ini apa dasarnya? Ini dasarnya. Ayo kita lihat satu-satu yuk. Kembali kita ke ayat kita tadi. Kita lihat lagi sebelum saya akhiri. Dan jelas ya. Jadi mengapa ayat yang ke-39 tadi mengatakan tak terpisahkan kita dari kasih Allah Kristus? Karena satu, Allah di pihak kita, tidak akan ada yang dapat melawan kita. Di ayat 31 dan 32. Yang kedua, Allah membenarkan kita, tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita. Ayat 33 dan ayat 34. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat 35-37. Maka karena kita ada dalam kasih Kristus tidak terpisahkan, sama artinya dengan tak terpisahkan dari kasih. Dan yang terakhir, kenapa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Karena rencana kekal Allah tidak mungkin gagal. Kalau Dia dari semula, sebelum dunia dijadikan, sudah menetapkan ini orang pilihanku, Dia akan menyelesaikannya sampai pada tahap kemudian. Inilah yang memberi kita keyakinan ini. Yuk kita baca sama-sama ayat 38-39. 1, 2, 3, mari kita bangkit berdiri. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena apa? Karena itu tadi, Allah di pihak kita, Allah membenarkan kita, Kristus yang telah membuat kita tetap berada dalam kasih-Nya, dan karena rencana kekal Allah yang tidak mungkin gagal.